Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang konsep harta dan kepemilikan dalam ekonomi syariah. Di dalam kelompok 3 ada Ibu Endang Sulastri, Febria Jastianti, dan Victor Adrianto. Untuk yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pengertian harta. Harta merupakan segala sesuatu yang dimanfaatkan secara legal menurut hukum syara atau hukum Islam dan merupakan urat nadi kegiatan ekonomi. Menurut Islam, harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Karena Allah telah menyerahkan kekuasaannya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan harta seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta. Konsep kepemilikan harta menurut ekonomi syariah adalah diakuinya hak milik individu dan hak milik umum, di mana kedua hak tersebut tidaklah bersifat mutlak. Selanjutnya, harta dalam sudut pandang Islam. Menurut Al-Quran, dikatakan bahwa harta dalam pandangan Al-Quran segala sesuatu yang disegani manusia, seperti emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak, sawah, ladang, dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu perlu untuk memenuhi hajat hidup. Menurut Al-Quran, harta menjadi baik bila digunakan sesuai petunjuk ilahi dan sebaiknya akan buruk bila penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuknya. Menurut hadis, orang-orang yang bangga akan harta yang dimilikinya dengan melupakan hakikat Allah menitipkan harta tersebut, maka Allah akan membayar azab yang sebanding dengan hal tersebut. Selanjutnya, pembagian harta dalam Islam. Pembagian harta dalam Islam ada 9. Yang pertama, mutakwim dan goir mutakawim. Yang kedua, ikar dan mangul. Yang ketiga, misli dan kilmi. 4. Harta istihlak dan harta istimal. 5. Harta ain dan harta dain. 6. Harta al-aini dan harta al-naf'i. 7. Harta mamluk, mubah, dan mahjur. 8. Harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. 9. Harta pokok dan harta hasil atau buah. Untuk yang pertama, harta mutakwim dan goir mutakawim. Al-mal al-mutakawim adalah harta yang diperoleh manusia dengan sebuah upaya dan diperolehkan oleh syara untuk memanfaatkannya seperti makanan, pakaian, kebun apel, dan lain-lain. Al-mal goiru al-mutakwim adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan suatu usaha. Maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggaman kepemilikan manusia, seperti mutiara dasar laut, minyak di perut bumi, dan lainnya. Yang kedua, tar dan mangul. Jika tanah yang terdapat bangunan dijual, maka tanah dan bangunan tersebut merupakan harta ikro. Namun jika bangunan atau tanaman dijual secara terpisah dari tanahnya, maka bangunan tersebut bukan merupakan harta ikro. Intinya, menurut Hanafiyah, harta ikro hanya berfokus pada tanah, sedangkan mangkul adalah harta selain tanah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Endang. 3. Misli dan hilmi. Al-mal al-misli adalah harta yang terdapat padanannya di pasaran tanpa adanya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya atau kesatuannya. Harta misli dapat dikategorikan menjadi 4 bagian. 1. Al-makilaat atau sesuatu yang dapat ditukar. 2. Al-mauzunaat atau sesuatu yang dapat ditimbang. 3. Al-adadiyat atau sesuatu yang dapat dihitung. 4. Al-ziraiyat atau sesuatu yang dapat diukur dan memiliki persamaan atas bagian-bagiannya. 4. Harta istighla dan harta istimal. Harta istighla yaitu yang tidak dapat diambil kegunaannya dan manfaatnya secara biasa kecuali dengan menghabiskan, dan harta istimal itu adalah sesuatu yang dapat digunakan berulang kali dan materinya tetap terpelihara. 5. Harta ain dan harta dain. Jadi, harta ain dapat dilihat secara kasat mata, sedangkan harta dain, harta yang masih dalam tanggung jawab seseorang. Selanjutnya dibacakan oleh Febri.
Yang keenam ada harta al-aini dan harta al-nafi. Jadi harta aini ini bisa dilihat secara nyata serta bisa dinilai berapa nilai yang terkandung dalam harta tersebut. Sedangkan harta nafi ini tidak berwujud, hanya saja berkembang pada waktu ke waktu. Ketujuh, ada harta makhluk, mubah, dan mahjur. Harta mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik perorangan maupun milik badan hukum. Sedangkan harta mubah adalah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang. Mahjur adalah sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syarat. Ada kalanya bentuk wakaf dan harta mahur merupakan harta yang dimiliki oleh semua orang. Hal ini biasanya diatur oleh negara atau seorang pemimpin. Yang kedelapan, ada harta yang dapat dibagi dan tidak dibagi. Harta yang dapat dibagi ialah harta yang tidak menimbulkan suatu kerugian atau kerusakan apabila harta itu dibagi-bagi. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi adalah harta yang menimbulkan sesuatu kerugian atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi. 9, ada harta pokok dan harta hasil. Harta pokok adalah harta yang mungkin darinya terjadi harta lain, sedangkan harta hasil atau buah adalah harta yang terjadi dari harta yang lain. Yang terakhir adalah kepemilikan perorangan. Itu ada terbagi menjadi 3, yaitu kepemilikan perorangan, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Kepemilikan perorangan adalah hukum syariah yang berlaku pada barang baik zat ain maupun manfaat yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan barang tersebut atau mendapatkan kompensasi baik karena barangnya diambil manfaatnya oleh orang lain. Yang kedua adalah kepemilikan umum. Kepemilikan umum merupakan pemilikan harta atau sesuatu di mana setiap masyarakat secara bersama manfaatnya berupa barang-barang yang mutlak diperlukan oleh manusia dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga ada kepemilikan negara. Kepemilikan negara merupakan kepemilikan sesuatu atau harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan pemimpin sebagai kepala negara pemerintah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.